Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Ibu Eriria Budiarti dalam pelajaran kimia. Pada video pembelajaran Ibu sebelumnya, Ibu telah menerangkan mengenai persamaan reaksi elektrolisis. Pada reaksi elektrolisis, ada yang dihasilkan berupa endapan, ada juga gelembung gas atau perubahan warna. Untuk mengetahui berapa gram massa endapan yang terbentuk, berapa volume gelembung gas yang terjadi, dan berapa pH larutan dilihat dari perubahan warna. Untuk menjawab itu semua, maka pada video pembelajaran Ibu kali ini akan menerangkan mengenai hukum Faraday. Adapun kompetensi dasar yang harus dicapai, kompetensi dasar kognitif 3.4 menerapkan stokiometri reaksi redoks dan hukum Faraday untuk menghitung besaran-besaran yang terkait sel elektrolisis. Kompetensi dasar keterampilan 4.4 menyajikan rancangan prosedur penyepuhan benda dari logam dengan ketebalan lapisan dan luas tertentu. Hukum Faraday terdiri dari hukum Faraday 1 dan Faraday 2. Untuk hukum Faraday 1, massa zat yang diendapkan atau dilarutkan sebanding dengan muatan yang dilewatkan dalam sel dan massa ekivalensi zat tersebut. Massa zat yang diendapkan disimbolkan dengan W. Rumus untuk hukum Faraday 1, W sama dengan E kali I kali T dibagi 96.500. Keterangannya, W sama dengan massa zat yang dihasilkan dalam satuan gram, E adalah massa ekivalensi, I adalah kuat arus dalam satuan ampere, dan T adalah waktu dalam satuan second. Sedangkan E dapat dicari dari rumus E sama dengan AR dibagi dengan N. Keterangannya, E adalah massa ekivalensi, AR adalah massa atom relatif, dan N adalah jumlah elektron yang diterima atau dilepas. Jumlah elektron dapat dilihat dari reaksi reduksi atau oksidasinya. Contoh soal. Berapa gram kalsium yang dapat dihasilkan dari elektrolisis lelehan CaCl2 dengan elektroda grafit selama 1 jam jika digunakan arus 10 ampere? ArCa sama dengan 40. Untuk menjawab soal ini, langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah menulis apa saja yang diketahuinya. Untuk mencari diketahui, kalian harus lihat angkanya. Di situ ada angka 1. Lihat satuannya adalah jam. Jam itu adalah waktu. Berarti waktu simbolnya adalah T. Maka yang diketahui adalah T sebanyak 1 jam. Kemudian kita lihat lagi apakah ada angka atau tidak selanjutnya pada soal tersebut. Ternyata ada angka 10. Lihat satuannya adalah A. A adalah ampere. Maka yang diketahui adalah I sebanyak 10 ampere. Kita tulis diketahuinya, I sama dengan 10 ampere, T sama dengan 1 jam. Karena satuannya harus detik, maka 1 jam sama dengan 3.600 detik. Ditanyakannya adalah massa kalsium. Kita jawab, massa Ca yang dihasilkan dapat dihitung dengan rumus W sama dengan E kali I kali T dibagi 96.500. Untuk mencari harga E, kita harus menghitung dulu dengan rumus E sama dengan AR dibagi N. N adalah banyaknya elektron. Maka karena yang mengendap adalah Ca, maka reaksi yang terjadi adalah Ca2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Ca. Maka elektron yang terlibat N-nya sama dengan 2. Harga E sama dengan 40 dibagi dengan 2. Karena yang ditanyakan adalah massa kalsium, maka kita akan mencari nilai W.
Kita masukkan ke dalam rumus W sama dengan E kali I kali T dibagi 96.500. E adalah 40/2, I dari diketahui adalah 10, dan T dari yang diketahui juga 3.600 second. Dibagi 96.500, maka W sama dengan 7,462 gram. Jadi didapatkan kalsium yang mengendap sebanyak 7,462 gram. Rumus lain dalam hukum Faraday 1 adalah Q sama dengan I kali T, di mana Q adalah arus dalam satuan kolom, I adalah kuat arus satuan ampere, dan T adalah waktu satuannya second. Jika Q dimasukkan pada rumus Faraday 1, maka didapatlah rumus baru untuk mencari W atau massa endapan, di mana rumusnya adalah W sama dengan E kali Q dibagi 96.500. Contoh soal yang kedua. Berapa gram tembaga yang dapat dihasilkan dari elektrolisis larutan CuSO4 dengan elektroda grafit jika digunakan arus sebesar 10 kolom? ArCu sama dengan 63,5. Apa yang diketahui di dalam soal nomor 2 ini? Seperti biasa kita lihat angka. Di sini dalam soal ada angka 10. Kita lihat satuannya adalah kolom. Kolom itu adalah simbolnya Q, maka diketahuinya adalah nilai Q. Kita tulis diketahuinya, Q sama dengan 10 kolom, ArCu sama dengan 63,5. Yang ditanyakan adalah massa tembaga yang mengendap. Kita jawab, massa Cu yang dihasilkan dapat dihitung dengan rumus W sama dengan E kali Q dibagi 96.500. Kenapa kita menggunakan rumus ini? Karena yang diketahui adalah Q, bukan I atau bukan T yang diketahuinya. Kemudian kita masukkan seperti biasa mencari harga E dengan rumus AR dibagi dengan N, di mana nilai N adalah reaksi dari yang mengendap, yaitu Cu2 plus tambah 2 elektron menghasilkan Cu. Maka nilai N sama dengan 2, yaitu jumlah elektronnya. Tetapi kalian bisa langsung menuliskan harga N dilihat dari muatannya. Karena Cu muatannya 2 plus, maka nilai N adalah 2. Jadi nilai E sama dengan 63,5 dari nilai ArCu dibagi dengan 2 dari nilai N. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus W sama dengan EQ bagi 96.500, maka E-nya sama dengan 63,5 dibagi 2, dikali dengan Q-nya sama dengan 10 dibagi 96.500. Maka W yang dihasilkan adalah 0,00329 gram. Jadi didapatkan tembaga yang mengendap sebanyak 0,00329 gram. Ada rumus lain juga dari hukum Faraday 1 adalah F sama dengan I kali T dibagi 96.500. Apa itu F? F adalah arus dalam satuan Faraday. I adalah kuat arus satuan ampere, dan T adalah waktu dalam satuan second. Jika F dimasukkan pada rumus hukum Faraday 1, maka didapatkan rumus baru untuk mencari massa endapan. Rumus yang baru tersebut adalah W sama dengan E kali F. Contoh soal 3. Tentukan jumlah Faraday untuk mereduksi ion Ca2+ dalam bentuk leburan dengan ArCa sama dengan 40 sebanyak 12 gram. Biasa, kalian harus melihat dulu angka dalam soal tersebut. Ada angka 12, satuannya gram, maka yang diketahui adalah nilai W. Kita tulis diketahuinya. W sama dengan 12 gram, ArCa sama dengan 40,
Yang ditanyakan adalah jumlah Faraday. Jawabnya, kita menggunakan rumus W sama dengan E kali F. Karena yang ditanyakan adalah Faraday dan yang diketahui adalah W. Maka, rumus mencari Faraday sama dengan W per E. Seperti biasa, awalnya kamu cari E dulu dengan rumus E sama dengan AR dibagi dengan N. Karena N itu bisa dilihat dari muatan si logam yang mengendap, yaitu di sini dalam soal Ca2+, maka nilai N-nya sama dengan 2. Jadi E sama dengan 40 dari ARCA dibagi 2 dari nilai N. E-nya sama dengan 20. Masukkan ke dalam rumus Faraday sama dengan W per E. W-nya sudah diketahui 12 gram. Kemudian E-nya tadi 20, maka jumlah Faraday sama dengan 12 dibagi 20, sama dengan 0,6 Faraday. Hukum Faraday 2. Jika beberapa sel elektrolisis disusun secara seri atau arus listrik sama, dengan jumlah muatan listrik yang sama juga, maka perbandingan massa zat-zat yang dihasilkan akan sama dengan perbandingan massa ekuivalensi masing-masing. Rumus Faraday 2 adalah W1 per W2 sama dengan E1 per E2. Dengan keterangan, W1 adalah massa zat 1 yang dihasilkan dalam satuan gram, W2 adalah massa zat yang kedua yang dihasilkan dalam satuan gram, E1 massa ekuivalensi 1, E2 adalah massa ekuivalensi 2. Pada hukum Faraday 2 masih membahas mengenai massa yang mengendap. Dan disimpulkan sama seperti hukum Faraday 1 adalah dengan W. Bedanya, hukum Faraday 2 disusun secara seri, berarti zat elektrolitnya lebih daripada 1. Misalnya ada 2 atau 3. Contoh soal 4. Sejumlah arus listrik dialirkan melalui larutan AgNO3 dan larutan CuSO4. Bila logam perak yang diendapkan sebanyak 21,6 gram, berapa gram logam tembaga yang diendapkan? Seperti biasa, untuk menjawab pertanyaan soal ini, maka kita harus melihat angka terlebih dahulu. Angka dalam soal ada 21,6 gram, berarti satuannya adalah gram. Gram simbolnya dalam elektrolisis hukum Faraday ini adalah W. Dan kemudian di situ juga ada ARCU 63,5 dan ada ARAG 108. Kita tulis diketahuinya ARAG 108, ARCU 63,5, WAG sama dengan 21,6 gram. Ditanyakan adalah WCU, massa endapan CU. Jawabannya, dari soal diketahui bahwa terdapat 2 buah sel elektrolisis dengan masing-masing berisi larutan AgNO3 dan larutan CuSO4. Hubungan massa hasil reaksi kedua sel tersebut sesuai dengan hukum Faraday 2, yaitu rumusnya WCU per WAG sama dengan ECU per EAG. Sebelum kita menjawab berapa massa Cu yang mengendap, langkah awal kita harus mencari dulu ECU dan EAG. Reaksi reduksi Ag+ dari larutan AgNO3 adalah sebagai berikut. Ag+ ditambah elektron, tanda panah menghasilkan Ag. Karena elektronnya adalah 1, maka N-nya sama dengan 1. Atau AgNO3, Ag-nya bermuatan positif 1. Karena dia bermuatan positif 1, maka N-nya sama dengan 1. Jadi, EAG sama dengan ARAG dibagi dengan N.
sama dengan AR-nya 108 dibagi dengan NaG yaitu 1. Jadi EaG adalah 108. Reaksi reduksi Cu2+ dari larutan CuSO4 adalah sebagai berikut. Cu2+ ditambah 2 elektron tanda panah Cu. Karena elektron yang terlibat dalam reaksi ada 2, maka nilai N-nya sama dengan 2. Atau bisa dilihat CuSO4 mempunyai muatan plus 2, maka N-nya pun sama dengan 2. Kita masukkan ke dalam rumus ECU sama dengan ArCu dibagi dengan N. ECU-nya sama dengan AR63,5 dibagi dengan 2, sehingga nilai ECU sama dengan 31,75. Maka untuk menghitung massa Cu yang diendapkan, kita menggunakan rumus WCU per WAG sama dengan ECU per EAG. Kemudian kita masukkan data-data yang sudah ada, WCU ditanyakan, WAG tadi diketahui 21,6, kemudian ECU tadi sudah ada 31,75 dan EAG adalah 108. Sehingga akhirnya menghasilkan WCU dengan massa 6,35 gram. Jadi soal tersebut menghasilkan Cu sebanyak 6,35 gram. Pada hukum Faraday 1 dan Faraday 2, membahas mengenai massa endapan. Sedangkan pada reaksi elektrolisis dihasilkan tidak hanya endapan, tapi ada juga volume gas dan juga perubahan warna menyatakan adanya pH larutan. Cara menghitung banyaknya gelembung gas yang dihasilkan pada reaksi elektrolisis, langkah-langkahnya. Langkah pertama, mencari nilai Faraday. Di depan sudah Ibu terangkan bahwa rumus Faraday ada 2, yaitu F sama dengan I kali T dibagi 96500 atau F sama dengan W per E. Langkah kedua, mencari mol elektron dengan rumus mol elektron sama dengan Faraday. Karena mencari nilai Faraday ada pada langkah pertama, maka mol elektron sama dengan nilai Faraday yang ada pada langkah pertama. Langkah 3, mencari reaksi di katoda atau di anoda yang menghasilkan gas yang volumenya ditanyakan dalam soal. Langkah keempat, mencari mol volume gas yang ditanyakan dengan rumus mol ditanyakan sama dengan koefisien ditanyakan dibagi koefisien diketahui dikali mol diketahui. Lebih terperinci rumusnya, mol gas yang ditanyakan sama dengan koefisien gas dibagi koefisien elektron dikali mol elektron. Koefisien gas yang ditanyakan dengan koefisien elektron bisa dilihat dari reaksi elektrolisis langkah ketiga. Sedangkan mol elektron yang diketahui bisa dilihat dari hasil langkah yang kedua. Langkah kelima, mencari volume gas yang ditanyakan dalam soal. Dengan rumus, volume gas dalam keadaan STP sama dengan mol gas kali 22,4 liter. Mol gas didapat dari hasil langkah yang keempat. Contoh soal kelima. Hitunglah volume gas hidrogen pada keadaan STP yang terbentuk di katoda dari elektrolisis larutan KBr menggunakan arus 1,93 ampere selama 5 menit. Seperti biasa, untuk menjawab soal ini, kita harus menentukan diketahui. Diketahui dilihat dari angka pada soal tersebut. Angka yang ada pada soal 1,93A, A adalah ampere, maka yang diketahui adalah I, 1,93. Kemudian ada angka lagi 5 menit, berarti menit satuan dari waktu. Waktu simbolnya adalah T, jadi T-nya sama dengan 5 menit. Kita tulis diketahuinya, I sama dengan 1,93 ampere, T sama dengan 5 menit, karena harus satuan detik, maka 5 menit sama dengan 300 detik, dan yang ditanyakan adalah volume gas hidrogen. Untuk menjawabnya, kita menggunakan langkah-langkah yang telah Ibu terangkan sebelumnya.
Langkah pertama, kita mencari nilai Faraday dengan rumus F sama dengan I kali T dibagi 96.500. Kenapa menggunakan rumus ini? Karena dalam diketahui ada nilai I dan ada nilai T. Oleh karena itu, kita bisa mencari Faraday langsung memasukkan diketahuinya. I 1,93 dan T kalikan 300. Bagi 96.500 sama dengan 0,06 Faraday. Langkah kedua, mencari mol elektron dengan rumus mol elektron sama dengan Faraday. Karena pada langkah pertama nilai Faraday sudah diketemukan, yaitu sebesar 0,006. Maka mol elektron sama dengan 0,006 mol. Langkah yang ketiga, mencari reaksi di katoda dari elektrolisis larutan KBr. Reaksi ionisasi dari KBr adalah KBr tanda panah K+ ditambah Br-. Reaksi di katoda dengan muatan negatif, maka yang menempel adalah K+. K+ adalah golongan 1A, maka dia tidak bisa mengalami reduksi. Diganti oleh H2O dengan reaksi 2H2O tambah 2 elektron, tanda panah H2 ditambah 2OH-. Dari persamaan reaksi elektrolisis di katoda, pada langkah ketiga menghasilkan gas H2. Maka, untuk mencari mol H2 yang dihasilkan dari reaksi di katoda, dengan menggunakan rumus mol dit sama dengan koefisien dit dibagi koefisien dit dikali mol diketahui. Yang ditanyakan adalah H2 dan yang diketahui adalah elektron. Maka, mol H2 dicari dari koefisien H2 dibagi koefisien elektron dikali mol elektron. Koefisien H2 dan koefisien elektron bisa dilihat dari reaksi pada tahap yang ketiga. Koefisien H2 adalah 1 dan koefisien elektron adalah 2. Jadi 1/2 dikali mol elektron 0,006 mol, maka mol H2 sama dengan 0,003 mol. Langkah yang kelima, mencari volume H2 yang dihasilkan dari reaksi di katoda dalam keadaan STP dengan menggunakan rumus volume H2 sama dengan mol H2 dikali 22,4 liter. Mol H2 didapat dari langkah keempat sebesar 0,003 mol dikali 22,4 liter, maka volume H2 yang dihasilkan adalah 0,0672 liter. Ibu telah menerangkan bagaimana mencari massa endapan dan volume gas yang dihasilkan dari reaksi elektrolisis. Sekarang Ibu akan menerangkan bagaimana cara menghitung harga pH pada suasana asam atau basa yang dihasilkan pada reaksi elektrolisis. Langkah pertama, mencari nilai Faraday. Di depan sudah Ibu terangkan bahwa rumus Faraday ada 2, yaitu F sama dengan I kali T dibagi 96.500 atau F sama dengan W/E. Langkah kedua, mencari mol elektron dengan rumus mol elektron sama dengan Faraday. Karena mencari nilai Faraday ada pada langkah pertama, maka mol elektron sama dengan nilai Faraday yang ada pada langkah pertama. Langkah ketiga, mencari reaksi di katoda atau di anoda yang menghasilkan ion H+ atau ion OH- sesuai yang ditanyakan pada soal. Langkah yang keempat, mencari mol H+ atau OH- yang ditanyakan dalam soal dengan rumus mol dit sama dengan koefisien dit dibagi koefisien dit dikali mol diketahui. Langkah kelima, mencari molaritas H+ atau OH- yang ditanyakan dengan rumus molaritas sama dengan mol per liter. Dan langkah yang keenam, mencari pH asam atau basa sesuai yang ditanyakan dengan rumus jika asam atau dalam reaksi elektrolisis menghasilkan H+, maka rumus mencari harga pH sama dengan min log H+.
Jika pada reaksi elektrolisis dihasilkan OH-, maka suasananya adalah basa. Untuk mencari pH, POH sama dengan min log OH- dan pH sama dengan 14 min POH. Contoh soal yang keenam, hitunglah pH larutan yang terbentuk dari elektrolisis larutan KBr menggunakan arus 1,93 ampere selama 5 menit. Seperti biasa, untuk menjawab soal ini, kita harus menentukan diketahui. Diketahui dilihat dari angka pada soal tersebut. Angka yang ada pada soal 1,93A, A adalah ampere, maka yang diketahui adalah I, 1,93. Kemudian ada angka lagi 5 menit, berarti menit satuan dari waktu. Waktu simbolnya adalah T, jadi T-nya sama dengan 5 menit. Kita tulis diketahuinya, I sama dengan 1,93 ampere, T sama dengan 5 menit, karena harus satuan detik, maka 5 menit sama dengan 300 detik. Dan yang ditanyakan adalah pH larutan. Untuk menjawabnya, kita menggunakan langkah-langkah yang telah Ibu terangkan sebelumnya. Langkah pertama, kita mencari nilai Faraday dengan rumus F sama dengan I kali T dibagi 96.500. Kenapa menggunakan rumus ini? Karena dalam diketahui ada nilai I dan ada nilai T. Oleh karena itu, kita bisa mencari Faraday langsung memasukkan diketahuinya. I 1,93 dan T kalikan 300. Bagi 96.500 sama dengan 0,06 Faraday. Langkah kedua, mencari mol elektron dengan rumus mol elektron sama dengan Faraday. Karena pada langkah pertama nilai Faraday sudah diketemukan, yaitu sebesar 0,006. Maka mol elektron sama dengan 0,006 mol. Langkah yang ketiga, mencari reaksi di katoda dari elektrolisis larutan KBr. Reaksi ionisasi dari KBr adalah KBr tanda panah K+ ditambah Br-. Reaksi di katoda dengan muatan negatif, maka yang menempel adalah K+. K+ adalah golongan 1A, maka dia tidak bisa mengalami reduksi. Diganti oleh H2O dengan reaksi 2H2O tambah 2 elektron, tanda panah H2 ditambah 2 OH-. Reaksi di anoda tidak dipergunakan untuk menjawab soal ini karena reaksi di anoda tidak menghasilkan ion H+ ataupun ion OH-. Yang dihasilkan adalah gas Br2. Dari langkah yang ketiga, persamaan reaksi elektrolisis di katoda menghasilkan ion OH-. Maka pada langkah keempat, mencari mol OH- yang dihasilkan dari reaksi di katoda dengan menggunakan rumus mol dit sama dengan koefisien dit dibagi koefisien dit dikali mol diketahui. Mol OH- yang ditanyakan dan yang diketahui adalah mol elektron. Maka rumus yang terjadi adalah mol OH- sama dengan koefisien OH- dibagi koefisien elektron dikali mol elektron. Koefisien OH- dan koefisien elektron dilihat dari reaksi elektrolisis. Koefisien OH- 2, koefisien elektron 2, maka 2/2 dikali dengan mol elektron yang dihasilkan, yaitu 0,006 mol. Maka mol OH- yang terjadi adalah 0,006 mol OH-. Langkah yang kelima, mencari molaritas OH- yang dihasilkan dari reaksi di katoda dengan menggunakan rumus molaritas OH- sama dengan mol OH- dibagi dengan liter. Mol OH- didapat dari langkah keempat 0,006 dibagi 1 liter. Volume dalam soal tidak diketahui, dianggap volumenya 1 liter. Jadi molaritas OH- yang dihasilkan adalah 0,006
atau sama dengan 6 kali 10 min 3 molaritas OH min. Langkah ke-6, mencari pH suasana basa sesuai dengan OH min yang dihasilkan dari reaksi di katoda. Dengan rumus POH sama dengan min log 6 kali 10 min 3 sama dengan 3 min log 6. Yang dihasilkan baru POH. Yang ditanyakan adalah pH. Maka untuk mencari pH, rumusnya adalah pH sama dengan 14 min POH. Sama dengan 14 min hasil POH 3 min log 6. 14 dikurangi 3, 11, min kali min jadi plus log 6. Maka pH yang dihasilkan pada soal ini adalah 11 ditambah log 6. Selesai sudah video pembelajaran Ibu mengenai hukum Faraday. Semoga kalian lebih mengerti. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.